Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil video pembelajaran kami mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, tim kami yang beranggotakan Hanizata Ramadanti, Dita Aulia, Sega Prasta, Sally Arselina, dan Widya Yunisa. Tugas ini kami buat untuk memenuhi penilaian mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Alif Susilowati Utama, MIP. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum itu, kita akan membahas sedikit tentang etika. Etika, apa sih yang dimaksud dengan etika? Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, adat, watak, dan cara berpikir secara etimologis. Sedangkan etika dalam artian luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis tentang segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Jadi, Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk dan mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis Groundslike atau Welton's Home, yang berarti nilai Pancasila belum ditegaskan pada sistem etika. Tetapi, nilai moral sudah tertanam pada kehidupan masyarakat dan juga sudah mengenal nilai kemandirian yang disebut berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri oleh Presiden Soekarno. Sedangkan pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau sering juga disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa, dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. P4 sendiri yaitu sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Dan berikut kami sudah menyediakan tabel yang berisi butir-butir dari kelima sila Pancasila sebagai temuan dari para peneliti BP7. Dan pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Kedua, ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Salah satu contohnya adalah orang Minangkabau yang menggunakan prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat dalam bermusyawarah. Yang terakhir ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya.
Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, bersifat konkret. Berikut beberapa pendapat mahasiswa dan masyarakat dari pertanyaan yang akan kami ajukan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Menurut saya sih belum benar-benar diterapkan pemerintah 100% ya. Contohnya saja kemarin ada kasus korupsi yang lebih besar nilainya seperti miliar-miliaran atau bertriliun-triliunan, itu pelakunya hanya dijerat hukuman sepanjang 2 atau 3 tahun. Kalau kita lihat ke belakang, itu banyak pelaku pencurian yang mencuri ayam, singkong, kayu, itu dijerat lebih panjang hukumannya seperti 2 sampai 7 tahun. Menurut saya itu tidak adil ya. Jadi menurut saya penerapan Pancasila penerapan Pancasila pemerintah itu belum 100% atau hanya simbol atau teori belaka. Peran pemerintah pada saat ini dalam menerapkan etika Pancasila sudah baik dan benar, dengan harapan menghasilkan yang maksimal, walaupun ada kekurangan di sana sini. Mungkin itu masih dalam proses dalam menuju hasil yang lebih sempurna. Menurut saya memang saat ini di Indonesia sendiri memang Pancasila sudah cukup baik dalam menerapkan sistem etikanya di Indonesia. Akan tetapi saya berharap di Indonesia ini Pancasila itu tidak hanya sebagai filosofis saja, tetapi saya berharap Pancasila itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama sampai sila terakhir. Karena seperti yang kita ketahui, Pancasila itu kan dasar negara ya, lambang negara. Jadi harus benar-benar diterapkan karena Pancasila itu adalah pedoman hidupnya di Indonesia. Jadi sangat sinkron ketika etika itu diterapkan di Indonesia ini. Yang pertama itu bertanggung jawab yang pasti, karena bertanggung jawab itu wajib bagi saya. Terus membantu sesama warga, berbuat adil kepada sesama warga, menghormati hak-hak orang lain, dan yang paling penting itu jujur. Jujur itu ya bisa menangkal korupsi dari pemerintah-pemerintah yang ya tahulah. Terus kita itu harus mengamati kinerja pemerintah ya. Kalau pemerintahnya bertindak semena-mena ya harus ditindaklanjuti. Kita sebagai masyarakat harus pro dan aktif dalam mendukung segala program pemerintah yang menganjurkan kegiatan yang berhubung dengan etika berpancasila. Selain daripada itu, sebagai masyarakat kita bisa menerapkannya dalam hal kecil, yaitu pertama dalam keluarga, karena sila-sila dari Pancasila itu bisa mencerminkan kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam sehari-hari, dalam membentuk karakter pribadi sendiri maupun membentuk karakter untuk menjadi seorang pemimpin. Sangat baik dan sangat sejalan dengan yang akan dituju oleh pembentukan karakter pribadi atau pemimpin seseorang itu. Dari materi di atas dapat kami simpulkan, yaitu di dalam etika Pancasila terdapat kandungan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebutlah yang membentuk perilaku masyarakat Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Nilai-nilai Pancasila tersebut sudah lama terdapat dalam pandangan hidup masyarakat di Indonesia, hingga sampai saat ini mengalami berbagai perubahan. Oleh karena itu,
Pancasila sebagai sistem etika sangat penting bagi bangsa Indonesia, dikarenakan hal ini bisa menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya dapat diminimalisirkan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.